Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafana bi wa bi ulumihi. Wa amadana bi asrida alina min barakati fid darwain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal islama jeung kana Islam isrohan kudu martelakan bener-bener anjen, kudu nafsirkan bener-bener anjen bila amali kalawan amal itu amal soleh. Misalu hadza ari contona ieu amal al-hadzu nyaeta munggah haji. Wassalatu sareng salat. Kada eta nya kitu deui seperti salat, asyamu ari puasa. Padri maka kanyahokeun ku anjeun. Wazakatu jeung zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa makna Islam menurut lugat? Wa amma maknahu lugatan bahwa mutlakul imtithal wal inqiyad. Adapun makna Islam menurut lugat yaitu mutlak tunduk patuh. Ya. Adapun makna menurut syara, pamakna Islam syar'an al-imtithal wal inqiyadu lima jabihi Nabi SAW mima ulima binad dini bid-darurah. Yang artinya tunduk patuh terhadap apa-apa yang sudah didatangkan oleh kanjeng Nabi dari sesuatu yang memang sudah diketahui oleh agama dengan jelas. Apa arti iman? Iman di sini kalau menurut logot atasdik membenarkannya hati. Definisi iman menurut syara tasdikul qalbi bima jabina Rasulullah, membenarkannya hati terhadap semua yang didatangkan oleh kanjeng Nabi. Jadi sebetulnya kalau secara makna menurut syara, Islam dengan iman itu sama. Sama-sama kalau diartikan membenarkan apa-apa yang didatangkan oleh kanjeng Nabi. Kita harus tunduk patuh terhadap apa-apa yang didatangkan oleh kanjeng Nabi. Yang berbeda hanya makna menurut lugat. Kalau menurut lugat, Islam itu tunduk patuh. Kalau iman menurut lugat yaitu atasdik, membenarkannya hati. Nah, dalam hal ini ajengan muslim ingin menjelaskan tentang bahwa ada muslim pasti mukmin. Ada mukmin yang selamat, muslimnya juga selamat. Ada mukmin yang enggak selamat, ada juga muslim yang tidak selamat. Nah, yang bagus itu adalah ketika seorang muslim dia menjalankan rukun Islam. Dia melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dia juga kalau di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa. Dia juga menunaikan zakat. Ketika dia punya kemampuan, dia menunaikan ibadah haji. Ini prakteknya amal. Dan hatinya membenarkan. Ya, jadi di samping hatinya membenarkan terhadap apa-apa yang didatangkan oleh kanjeng Nabi, kemudian dibuktikan dengan amal berupa ya tadi melaksanakan sholat, berpuasa di Ramadan, menunaikan zakat, dan menunaikan ibadah haji. Yang salah tuh seperti gini.
dia iman, ya, hatinya membenarkan terhadap apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi, tapi tidak beramal, tidak praktek, ngaku iman, tapi tidak sholat. Ngaku iman datang Ramadan tidak puasa. Ngaku iman tidak menunaikan zakat. Ngaku iman dia punya kemampuan tidak mau melaksanakan ibadah haji. Maka tidak akan selamat. Makanya kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada orang beriman, dia tidak melaksanakan sholat karena malas, tidak boleh disebut kafir. Nggak boleh. Kenapa? Karena hatinya iman. Dan tidak sholatnya pun karena malas. Ya. Atau datang Ramadan, iman, ngaku iman nih, tapi dia nggak mau puasa Ramadan karena malas. Tidak boleh disebut kafir. Nah ini tidak akan selamat. Hanya sekedar iman, tidak ada amal, tidak ada pembuktian. Atau sebaliknya, dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya tidak membenarkan, munafik, ya sama, tidak akan selamat, bakal celaka juga. Jadi yang bagus itu antara iman dan Islam itu harus berbarengan. Itu namanya mukmin muslim yang selamat. Di samping hatinya membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, kemudian dibuktikan berupa amal. Ya tadi udah dijelaskan di awal. Sholat, puasa, zakat, haji yang disebut dengan rukun Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini kita sekilas membahas tentang rukun Islam. Kalau di dalam nadom di sini haji dulu yang disebut. Kenapa? Ini sebutnya darurat nadom. Kalau sholat dulu nanti kurang nggak enak didengar nanti nadomnya. Yang namanya ibadah haji, ya, itu di samping hati niat pengen berangkat haji, fisiknya sehat, juga harus ada biaya untuk berangkat dan orang yang ditinggalkan. Ada orang pengen berangkat haji, niatnya udah kenceng, fisiknya sehat, nggak ada ongkos, nggak jadi berangkat. Begitupun ada orang yang hatinya kenceng, pengen berangkat haji umroh, biayanya ada, baik untuk berangkat atau yang ditinggalkan. Sakit, ya nggak bisa berangkat. Atau ada orang yang fisiknya sehat, punya biaya, punya ongkos untuk berangkat haji umroh, tapi nggak ada niat, ya nggak jadi juga berangkat tuh. Boleh jadi dia tiap minggu ke Singapura, tapi ke Mekah nggak pernah nyampe. Ya. Jadi kalau haji itu hukumnya wajib. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ini dalil diwajibkannya ibadah haji bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Ini haji. Kemudian sholat. Sholat itu kalau menurut lugot ad-du'a, doa. Kalau menurut syarat akbalun wa afalun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bisyaro itu maksusotin. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Serta menggunakan beberapa syarat yang telah dikhususkan. Nah kita diwajibkan sholat yang 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Ini sekilas aja ya. Kemudian kita juga diwajibkan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Bagi yang mampu, yang sehat, tidak sedang bepergian, bukan musafir. Kalau yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Ya. Kalau menurut syara, itu menahan
al-imsak wa syar'an al-imsaku anil muftiri jami'an nahar ala wajin maksusin. Menahan dari semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib menurut perjalanan yang dikhususkan. Dan puasa itu dipadukan wa furido fi Sya'ban bis sanati saniyah minal hijrah. Dipadukannya bulan Ramadan itu puasa Ramadan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Ini wajib puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Juga menunaikan zakat. Zakat itu menurut lugat artinya at-tathhir, mensucikan atau tubuh. Wa syar'an ikhraju juz'in minal mal ala wajhil mahsusin, mengeluarkan sebagian atau juz dari harta atas perjalanan yang dikhususkan. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kita juga wajib menunaikan zakat mal kalau sudah nyampe nisab. Nah, jadi kembali lagi antara iman dan Islam itu harus berbarengan. Itu namanya mukmin dan muslim yang selamat. Hatinya membenarkan terhadap apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi dan dibuktikan berupa amal. Dia sholat, dia puasa Ramadan, dia juga menunaikan zakat, dan dia juga menjalankan atau menunaikan ibadah haji ketika ada biaya ongkosnya. Nah, demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.